Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Soal perbandingan juga seringkali muncul pada UTBK khususnya di bidang tes penalaran umum. Oke. Bagaimana strategi menjawab perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Kita lihat dari sini. Sebelum ke soal, saya jelaskan dulu sekilas materinya. Untuk perbandingan senilai, nah itu dirumuskan tuh seperti ini. Saya misalkan ada dua variabel ya, ada variabel x sama variabel y. Di rumus itu adalah x1 per x2 sama dengan y1 per y2. Nah sini artinya gimana? Kalau satunya sama-sama di atas itu artinya senilai. Senilai itu artinya ketika variabel x meningkat, variabel y juga ikutan meningkat. Contoh, misalnya jarak tempuh dengan jumlah bensin yang dihabiskan. Semakin jauh jarak tempuh berarti semakin banyak jumlah bensin yang dihabiskan. Nah itu artinya perbandingan senilai. Berarti sini jarak tempuhnya, jumlah bensinnya kita anggap y. Sekarang misalnya jika jarak tempuhnya sekian kilo, berapakah jumlah bensinnya? Berarti ditanyakan berarti y2 nya. Nah itu artinya perbandingan senilai. Jadi saya tegaskan kembali, perbandingan senilai sama-sama di atas, jadi indeksnya satu sama-sama di atas, digunakan apabila kedua variabel sama-sama meningkat atau sama-sama menurun. Jadi variabel x meningkat, variabel y meningkat berarti senilai. Variabel x menurun, variabel y menurun berarti juga senilai. Nah begitu lawannya berarti ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai berarti x1 per x2 sama dengan sini dibalik y2 per y1. Jadi di bagian sini indeks satunya di atas, di bagian y-nya indeks 2-nya di atas. Contoh perbandingan berbalik nilai itu definisi dulu. Ini perbandingan berbalik nilai artinya satu variabel meningkat, misalnya x-nya meningkat berarti y-nya nanti menurun. Nah, jadi contohnya itu adalah waktu pekerjaan dengan jumlah pekerja. Jadi semakin banyak pekerjanya berarti x-nya meningkat semakin banyak, maka waktu mengerjakannya semakin singkat. Jadi semakin pendek. Jadi jumlah pekerja meningkat, waktu mengerjakan semakin pendek, berarti itu digunakanlah perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau biar lebih pasti kita bisa melihat dari soal yang berikutnya. Jadi suatu pekerjaan diselesaikan 25 orang selama 32 hari. Berarti secara logika yang menjadi permasalahan di sini adalah orang sama hari. Berarti orang itu adalah jumlah pekerja, hari adalah waktunya. Berarti kita pikir logikanya, semakin banyak yang bekerja berarti kan waktunya makin cepat selesai. Berarti itu artinya berbalik nilai. Waktunya makin kecil, orangnya makin meningkat. Maka rumus yang kalian pakai adalah perbandingan berbalik nilai. Maka ini boleh dihapus, kita pakai yang berbalik nilai. Jadi misalnya x1 kita anggap sebagai jumlah orangnya, berarti x1 nya kita ganti dengan 25. Berarti x2 nya kita gunakan jumlah orang berikutnya adalah 20 orang. Nah berarti gunakan 20 di sini. Sama dengan y2 nya, hari yang diminta untuk 20 orang belum ada, tulis y2. Y1 nya harinya adalah 32 hari. Ya boleh disederhanain dulu biar gampang hitungnya. Bagi 5 sisa 4, bagi 5 sisa 5, bagi 5 sisa 4. Ini juga bisa dicek 4 dengan 32 bisa ya. Jadi cara nyoret-nyoret ini saya kasih strategi juga. Kalau dipisahkan tanda sama dengan, yang bisa dicoret di bawah dengan di bawah atau di atas dengan di atas. Tapi kalau tidak dipisahkan tanda sama dengan, yang bisa dicoret atas dengan bawah. Jadi kalau ada tanda sama dengan ya, 5 nggak bakal bisa dicoret dengan 32 di sini. Karena kalau dipisahkan tanda sama dengan dia bakal menjadi kali nanti. Jadi kalau dipisahkan tanda sama dengan tuh atas dengan atas atau bawah dengan bawah. Makanya 4 dan 32 bisa dicoret, sama-sama dibagi 4, 32 dibagi 4 hasilnya 8. Nah sekarang pindah ke sebelah baru jadi kali. Jadi y1 sama dengan 8 dikali 5, maka jumlahnya adalah 40. Nah jadi
kalau dikerjakan oleh 20 orang berarti makin dikit, maka harinya makin panjang, itu selama 40 hari. Maka opsi yang tepat adalah opsi C. Oke, ke soal berikutnya kita lihat lagi. Untuk membangun jalan tol, berarti sini ya, panjang jalan berarti tol sepanjang, berarti panjang jalan. Lagi satu dengan banyaknya aspal yang diperlukan, berarti itu logikanya semakin panjang jalannya berarti semakin banyak membutuhkan aspal. Jalan panjangnya meningkat, kebutuhan aspal meningkat, berarti kedua variabel meningkat. Kalau sama-sama meningkat berarti perbandingan senilai. Jadi panjang aspal saya anggap namanya adalah X, berarti X1 per X2 gitu jadinya kalau senilai sama-sama di atas. X1 berarti di sini Y1 per Y2. X1 nya nilainya 90, X2 nya panjangnya 75 ya, berarti tulis 75 di sini. Sama dengan XY1 nya adalah jumlah aspal yang diperlukan 54 drum. Y2 nya diminta berapa jumlah aspalnya, jadi saya tulis Y2. Silahkan sederhanakan dulu. 90 bisa dicoret dengan 75, silahkan, tidak apa-apa. 54 juga bisa dicoret dengan 90. Di sini saya mau mencoret 54 dengan 90 sama-sama dibagi 9. 54 bagi 9 hasilnya 6. Kemudian 90 dibagi 9 hasilnya 10. Kemudian saya sederhanakan lagi. 10 saya coret dengan 75 biar gampang. Nah, sini responnya boleh dicoret ya, sama-sama bagi 5. Coret sisa 2, coret sisa bagi 5 berarti 15. Sekarang baru saya kali silang. Berarti 2 kali Y2 ya ke sini. Y2 dikali 2, lagi 1 6 dikali 15. Jadi 6 dikali 15 akan sama dengan Y2 dikali dengan 2. 6 kali 15 hasilnya adalah 90 ya. 90 sama dengan Y2 dikali 2. Berarti Y2 itu adalah, ini awalnya perkalian pindah jadi pembagian. 90 dibagi 2 hasilnya 45. Jadi yang paling mungkin adalah opsi E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah piringan hitam berputar 45 putaran per menit. Nah, di sini ada namanya putaran per menit. Putaran per menit ini dalam merupakan satuan itu dari kecepatan benda yang bergerak melingkar atau berputar. Jadi 45 di sini menunjukkan arti kecepatan dalam waktu 13 menit. Berarti sini waktu ya. Berarti 45 menunjukkan kecepatan, berarti yang variabel yang ada pada soal ini adalah kecepatan dengan waktu. Berarti kalian silakan pikirkan logikanya, kalau kecepatannya makin cepat, jadi kalau kalian makin ngebut, berarti waktu sampainya pasti bahkan lebih cepat. Jadi waktu sampainya lebih pendek, lebih singkat ya, lebih cepat. Nah, artinya itu merupakan perbandingan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Itu adalah jumlah kecepatannya membesar, berarti variabel X-nya meningkat, waktunya menurun. Nah, jadi berbalik nilai artinya. Jadi dirumuskan kalau berbalik nilai X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi X1 nya saya anggap adalah kecepatan putarannya 45. Berarti Y nya dia adalah waktunya 13 menit. Lagi satu kecepatan kecepatan putar berikutnya 78, berarti sini 78. Berarti waktunya berapa? Y2 nya ditanyakan. Silakan disederhanakan dulu, bisa dicoret. Ini 45 dengan 78 bisa dicoret, sama-sama dibagi 3. 45 dibagi 3 itu 15. 78 dibagi 3 itulah 26. Kemudian 26 juga bisa dicoret dengan 13 karena sama-sama di bawah, dipisahkan tanda sama dengan, berarti bisa dicoret. Dicoret 26 dengan 13 bagi 13 sisa 2 sisa 1. Jadi 15 per 2 itu sama dengan Y2. Jadi nilai Y2 itu adalah 15 bagi 2 berarti 7,5 menit. Berarti opsi C. Oke, kita cek ke soal berikutnya lagi. 25 orang dapat menyelesaikan, berarti sini orang ya.
berarti jumlah orang dengan waktu menyelesaikan pekerjaan. Berarti sama kayak soal sebelumnya tadi, berarti semakin banyak orangnya berarti waktunya semakin singkat. Berarti itu artinya perbandingan berbalik nilai. Berarti rumusnya X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Y2 per Y1. Berbalik ya. Jadi X1 nya pertama adalah 25 orang, X2 nya jumlah orangnya dikerjakan oleh berarti 18. Berarti Y2 nya adalah waktunya mau dicari, waktu pertamanya 54 hari. 18 dengan 54 bisa disederhanakan, sama-sama bagi 18, 1 sisa 3, tinggal kali silang. Jadi 25 dikali 3 itu adalah nilai Y2. Berarti Y2 nya adalah 25 kali 3 berarti 75 hari. Jadi jawabannya adalah opsi nomor D, 75 hari. Tapi besok kalau seandainya ditanyakan berapa butuh perpanjangan waktu gitu, nah jadi kalau butuh perpanjangan waktu berarti tinggal ingat ya, kalau butuh perpanjangan waktu jawabannya berarti bukan 75 tapi 75 hari dikurang 54 hari. Segitulah perpanjangan waktu yang dibutuhkan. Oke, kita ke soal berikutnya. Pak Raden membagikan uang kepada 45 anak. Nah, berarti sini kata kuncinya orang ya, jumlah anak. Masing-masing mendapatkan Rp4.000. Jika uang itu dibagikan kepada 60 anak, berarti kalau seandainya semakin banyak gitu ya. Kalau seandainya semakin banyak diajak berbagi, berarti jumlah orangnya meningkat, maka jumlah uang yang kita dapat akan semakin kecil. Nah, berarti sini variabelnya satu meningkat, jumlah orang meningkat, jumlah kita dapat semakin kecil, berarti berbanding terbalik. Maka jadi rumusnya itu adalah X1 per Y1 sama dengan X1 per X2 gitu sama dengan Y2 per Y1. X1 itu adalah jumlah anaknya, variabel X jumlah anak 45 kondisi pertama, X2 jumlah anak kondisi kedua 60. Sama dengan Y2 nya uang yang didapatkan mau ditanyakan, Y1 didapatkan pada kondisi pertama 4.000. 45 bagi 15 sisa 3, bagi 15 sisa 4. Kemudian 4 dengan 4.000 bisa dicoret, sisa 1 ini 1.000. Nah berarti tinggal dikali aja, 3 dikali 1.000 sama dengan Y2. Berarti Y2 sama dengan 3.000. Jadi jawaban yang paling tepat itulah opsi nomor D. Oke, kita ke soal berikutnya. Seorang anak dapat mengetik 115 kata setiap 5 menit. Berarti di sini perbandinganlah jumlah kata dengan waktu. Berarti kan semakin lama waktunya, semakin banyak jumlah kata yang dapat dia ketik. Nah, berarti sudah pasti rumus perbandinganlah perbandingan senilai karena kedua variabelnya meningkat. Jadi berapakah jumlah kata yang dapat diketik selama 30 menit? Jadi jumlah kata saya anggap namanya variabel X, berarti X1 per X2. Di senilai tadi ya, berarti Y1 per Y2. X1 nya 115, X2 nya mau dicari jumlah katanya, Y1 nya 5 menit, Y2 nya 30 menit. 5 dengan 30 coret sisa 6, kali silang, berarti X2 itu adalah 6 dikali 15. Dikali 115. Itu hasilnya 690. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi C. Oke, kita ke soal berikutnya. Seorang pedagang membeli 40 pensil. Berarti sini kata kuncinya pensil dengan harga. Nah, sini harga. Nah, kita cek dulu. Harga per buahnya sekian. Jika dengan jumlah uang yang sama, ingat ya, kata kunci jumlah uang yang sama. Jumlah uang itu, jadi jumlah uang yang sama. Jadi kalau dia misalnya punya jumlah uang itu rumusnya apa? Jumlah uang itu bisa dirumuskan dengan banyaknya pensil, N ya, banyaknya pensil dikali dengan harga satu buah pensil. Nah, berarti di sini artinya di sini menunjukkan kalau dia di sini masih satu ruas gitu ya, satu ruas antara jumlah dengan harganya itu artinya berbanding terbalik. Berbanding terbalik, jadi boleh kalian gunakan rumus seperti sebelumnya. Jadi X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Terbalik, Y2 di atas, kan dia terbalik.
Y2 per Y1. X1 itu nilainya adalah jumlah pensilnya 40, X2 50 jumlah pensilnya. Y2 nya mau ditanya berapa harga per buah, Y1 harganya 1200. Jadi nolnya saya coret, kemudian dikali silang. 4 dikali 1200 per 5 sama dengan Y2. Berarti 4800, karena 4 kali 1200 4800 dibagi 5 sama dengan Y2. Berarti nilai Y2 sama dengan 960. Nah, berarti ditemukan bahwa nilai Y2 sama dengan 960. Nah, terus boleh juga pakai cara ini, kan dikatakan jumlah uang yang sama. Nah, berarti jumlah uang itu rumusnya N kali Rp, ini kondisi pertama. Berarti N1 dikali Rp yang pertama sama dengan kondisi kedua dikali Rp kondisi kedua. Ini juga akan menghasilkan jawaban yang sama. Jumlah pertamanya 40 dikali Rp-nya 1200. Dengan jumlah uangnya sama, kira-kira berapakah harga satu pensil jika dia bisa beli 50 pensil? Jadi N2-nya 50, Rp-nya ditanyakan. Sama, nolnya dicoret, hilang. Berarti 4 kali 1200, 4800 sama dengan 5 kali harga per buahnya. Jadi harga per buahnya ini dipindah ke sini jadi bagi. 4800 dibagi 5 sama dengan harga satu buah. Jadi harga satu buahnya sama 960. Nah, jadi seperti itu kalau kita merubah dari soal cerita menjadi soal matematisnya seperti ini. Jadi silakan bisa disesuaikan cara mana menurut kalian yang lebih gampang. Ataupun jika kalian punya cara yang lebih simpel, yang lebih singkat, boleh di-share di kolom komentar. Oke, untuk video pembelajaran perbandingan senilai dan tidak senilai saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.